Selamat sore Bapak Ibu semua warga GKJ Delanggu khususnya dan juga Bapak Ibu sekalian. Saat ini kita akan bersama-sama di dalam sarasihan atau persekutuan doa. Untuk singkatnya kita akan segera saja memulai. Kita awali dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 161. Bait yang pertama dan yang kedua kita lakukan. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak utusan Tuhan Allah. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji Dikau terus. Malaikat dalam surga memuji namamu. Segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Mari kita berdoa. Di waktu yang Engkau berkati saat ini Tuhan, kami para kekasih-Mu datang menghadap Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita, karena sesungguhnya berkat-Mu senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Karena ya Tuhan, pada saat ini ketika kami akan mengadakan persekutuan doa, merenungkan, meresahkan akan firman-Mu, lengkapilah sukacita kami Tuhan dengan firman yang Engkau beri, supaya lengkaplah hidup kami, supaya kuatlah jalan kami dengan firman-Mu mengarungi hari-hari yang akan datang. Berkatilah kami Bapa akan firman-Mu, supaya kami dapat mendengar, meresapi, dan juga mewujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga para kekasih kami dimanapun mereka berada, Tuhan beserta dan menyertai, memberkati. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, kita bersama di dalam persekutuan doa saat ini dengan tema kebaktian siapa yang butuh. Kebaktian itu siapa toh yang butuh? Bacaan terambil dari 1 Timotius 6 ayat 2a sampai dengan yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat 2a sampai dengan yang ke-10. Pada majelis Bapak Parmanto silakan dibaca. Satu Timotius 6 ayat 2a sampai 10. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita,
Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat lidah yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Matur nuwun. Ibadah atau kebaktian, siapakah yang butuh? Bapak Ibu, ini memang menjadi sebuah pertanyaan, sebuah perenungan. Kira-kira ibadah iki butuhe sapa to? Kalau gereja seperti saat ini di dalam COVID-19 tidak mengadakan ibadah, sebenarnya kira-kira bagaimana tuh perasaan kita? Senang apa susah? Mungkin ada perasaan susah karena tidak bisa beribadah seperti biasanya, berkumpul, bertemu dengan saudara-saudara kekasih lainnya, bersama-sama memuji Tuhan, saling kangenan, seminggu tidak ketemu, bertemu dalam ibadah. Itu ada yang merasakan seperti itu. Tapi juga ada yang merasakan senang. Karena apa? Mungkin biasanya kalau yang tangine rodo awan gandeng di Langgu ibadahnya jam 6, sehingga isu-isu wis tangi. Ning saiki rodo molor iso. Engko wae nonton sing kloter kesekian tegese ada ibadah online, ada direkam tapi nyetelnya engko sore wae. Utawa engko wae nek pas santai. Itu ya, ada orang yang juga seperti itu. Nah, dari semua itu kira-kira kembali kepada pertanyaan ibadah siapa yang butuh. Yang pertama kita mencoba mengerti arti ibadah. Ibadah adalah sebuah ungkapan yang dinyatakan oleh orang religius untuk bertemu bersapa dengan Tuhannya. Jadi ibadah sebuah tindakan manusia untuk bertemu menyapa akan Tuhannya, berkomunikasi dengan Tuhannya yang dipercayainya. Nah, kata ibadah ini berarti menyakup semua agama sebenarnya juga sama. Dalam ibadah kita bertemu dengan Tuhan, menyatakan, melepaskan kerinduan kita kepada Tuhan. Dalam ibadah kita menghaturkan apa yang menjadi permasalahan permohonan kita kepada Tuhan, sehingga ada kebutuhan sebuah komunikasi. Nah, ibadah juga seringkali dipahami, dimengerti sesuatu yang formal, legal formal. Biasanya orang mengerti ibadah yang legal formal yaitu seperti ibadah minggu, sehingga kalau tidak ibadah minggu dikatakan tidak ibadah, tidak ingat akan Tuhan. Tapi kalau kita artikan ibadah dalam arti yang luas, yang tadi saya katakan sebuah perjumpaan dengan Allah, berarti ibadah bisa dilakukan kapanpun, dimanapun oleh manusia kepada Tuhan, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Nah, dengan pengertian seperti ini berarti ibadah tidak terbatas pada ibadah minggu, tapi segala sesuatu tindakan manusia ketika bertemu dengan Tuhannya, menyatakan kepada Tuhannya, dapat disebut dengan ibadah. Nah, dalam arti ini sehingga sarasehan, persekutuan doa, doa malam, doa pagi, itu juga dapat dikatakan ibadah. Bahkan kalau kita mendengar, mengartikan apa yang dikatakan Yesus tentang hari Sabat, ketika engkau menolong saudaramu yang membutuhkan pertolongan, itu juga dikatakan sebagai ibadah. Mungkin contohnya begini, ketika saya mau pergi ke gereja, ternyata di tengah jalan ketemu dengan orang yang sangat membutuhkan.
Ada orang di jalan kecelakaan, kok enggak ada yang nolong. Kebetulan saya bawa mobil, ya sudah saya tolong. Ketika saya sudah menolong selesai, ibadahnya ternyata sudah rampung. Nah sebenarnya itu juga sebuah ibadah. Loh Tuhannya di mana? Ya Tuhannya ada pada orang yang sedang menderita tadi, di mana kita menyapa, menolong orang itu, istilah kita berjumpa dengan Tuhan. Ingat enggak Tuhan Yesus pernah berkata, ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau tidak memberi aku pakaian. Lalu dikatakan, Tuhan, kapan kami melihat Tuhan telanjang, Tuhan kelaparan, Tuhan kehausan? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, ketika salah seorang dari antaramu yang membutuhkan, itulah aku. Sehingga Ibu Teresia seringkali mengatakan, dia melihat Tuhan di dalam penderitaan orang-orang yang membutuhkan. Jadi ketika Ibu Teresia berjalan, lalu ada orang yang keserakat, orang yang kelaparan, dia melihat Tuhan di situ. Dia menyapa, dia menolong, dan dia merasa bertemu dengan Tuhan. Itu juga dikatakan sebagai sebuah ibadah. Tapi seringkali kita mengatakan ibadah sebagai sesuatu yang legal, formal, yang harus ada liturginya, yang harus ada ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nah itu butuhnya siapa? Saya mendasari dari sikap manusia sebagai makhluk sosial. Sikap manusia sebagai makhluk sosial artinya seorang manusia tidak mungkin lepas berhubungan dengan manusia lainnya. Dengan kata lain, kula panjenengan tidak mungkin urip dhewean. Bagaimanapun juga pasti kita menyapa orang lain, pasti kita berhubungan dengan orang lain. Meskipun saya itu dikatakan orang yang egois, yang ini, tapi tetap berhubungan dengan orang lain. Jadi tidak mungkin kita itu bisa berdiri sendiri. Contohnya kalau butuh makan, sing digolek apa? Randuwi beras, golek beras. Apa yo nandur dhewe? Apa yang ngenteni cecerane pari tukul dhewe nganti apa? Berbuah kan ya ndak, pasti kita akan beli ke pasar, beli beras. Beli beras ketemu siapa? Ketemu penjual orang lain. Diliwat, golek lawuh, golek endok, dan seterusnya. Nah di situ yang ingin saya tunjukkan bahwa kita tidak mungkin lepas dari orang lain. Itu sebagai makhluk sosial. Nah dengan demikian sebenarnya bertemu dengan orang lain, berjumpa dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain adalah sebuah kebutuhan. Sebuah kebutuhan. Memang sebuah kebutuhan yang didasarkan pada keinginan, butuh sesuatu. Sehingga kalau orang curhat itu juga kebutuhan. Nah dengan demikian kalau ibadah adalah perjumpaan dengan Allah, sebenarnya ibadah juga merupakan tindakan manusiawi, hasrat dari manusia ingin bertemu dengan Tuhan, ingin menyatakan kepada Tuhan. Memang dalam Alkitab seringkali dikatakan ingatlah akan hari Sabat, sehingga ibadah seolah-olah dawuh. Saya saudara-saudara hanya ngestokke dawuh. Tapi sebenarnya ada sebuah perasaan, ada sebuah dorongan bahwa ibadah adalah sebuah keinginan, kebutuhan. Saya ingin berjumpa dengan Tuhan. Meskipun Alkitab mengatakan seolah-olah Allah sing dawuh, kita lalu melakukan. Tapi sebenarnya itu sebuah kebutuhan. Nah dari mana rasa kebutuhan itu ada? Rasa kebutuhan ada ketika kita merasakan kehadiran berkat Allah yang menyertai dalam hidup kita. Sehingga seseorang yang beribadah diawali dari rasa bahwa dia diberkati, ditolong oleh Tuhan. Lah nek ngono nek ana wong sing orang ibadah berarti dia tidak pernah merasakan pertolongan berkat Tuhan. Coba nek saya ditolong oleh seseorang, pasti ada dorongan dari saya untuk mengucapkan terima kasih pada orang yang menolong saya. Tapi kalau saya merasa tidak pernah ditolong orang, apa ada dorongan kita mengucapkan terima kasih? Kan tidak ada. Nah sehingga dorongan ibadah sebagai kebutuhan berjumpa dengan Tuhan ketika kita merasakan lebih dulu karya pertolongan Tuhan. Sehingga kita didorong untuk datang kepada
Tuhan. Wah, ibadah kuwi Gusti Allah sing butuh kok dudu aku. Mula nek dadi majelis kudu sregep nuweni wargane. Majelis nek nuweni warga ngopo? Apa ya nggur ngopiak-opiak wargane kon ibadah. Mestine ki mboten. Karena ibadah adalah kebutuhan, itu sudah dorongan dari manusia itu sendiri. Sing butuh ki jane sapa? Apalagi kalau zaman sekarang COVID-19 ini ibadah di rumah-rumah, ada yang mengatakan, wah majelis teko mungut pajak golek ipi sungsung, sehingga ada yang mengatakan wah selama COVID ini ada gereja yang turun persembahannya turun persembahannya karena warga tidak misungsung, sehingga diadakan ibadah ABCD supaya warga ini do misungsung. Nah itu memang niatan dasar yang salah. Sebab apa? Sebab mempersembahkan itu juga adalah bagian dari kebutuhan manusia sebagai wujud ucapan syukurnya atas pertolongan Tuhan. Jadi nek panjenengan misungsung kuwi dudu Gusti Allah sing butuh duit panjenengan. Ning panjenengan yang membutuhkan Allah sebagai ungkapan syukur atas berkat yang diberikan. Sehingga kembali lagi orang beribadah, orang mempersembahkan didasarkan pada apakah dia merasakan kehadiran dan berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga kalau orang itu tidak merasakan kehadiran berkat dalam hidupnya, ya tidak mungkin dia akan melakukan itu. Kalau toh melakukan hanya legal formalitas, sama seperti orang Farisi sing ngopiak-opiak wong Yahudi yo dong ibadah ning dhek ning ibadah. Dia ibadah itu hanya baca kitab suci, nyanyi ning artinya apa? Tidak pernah bertemu dengan Tuhannya. Nah, ini juga dirasakan oleh kita seringkali ada yang mengatakan, "Wah, Pak, saya tidak pernah ketemu Tuhan di dalam ibadah. Wah, ibadah kok rasanya kering. Wah, ibadah ngene sing khotbah kok mbosen ke ABC ini dan seterusnya." Lu sing jenengan golek ning ibadah kuwi apa? Penyanyi? Apa pelawak sehingga sing khotbah kudu melawak atau bagaimana? Kalau ingin bertemu dengan Tuhan dalam setiap liturgi yang ada, urut-urutan ibadah yang ada, pasti kita bisa menghayati kehadiran Tuhan. Tembung liyane khusuk sing ngibadah. Mergo sing digolek iki ketemu. Dulu waktu saya masih kuliah, saya ingat teman-teman saya itu, yuk milu KKR. Tekan kono orang ngrungokke pangandikane Gusti, ning sing mung kepengin ketemu bintang aktor atau aktris penyanyi yang ngisi acara KKR. Sing nyanyi rampung terus mulih. Mau apa sing entuk apa ning kono? Wah, aku salaman karo artise. Jadi itulah yang seringkali kita salah mengertikan. Apalagi kalau tidak didasarkan atas kerinduan kebutuhan, sehingga ibadah-ibadah kita menjadi sesuatu yang kering. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan kebaktian itu siapa yang butuh? Sebenarnya yang membutuhkan adalah manusia. Dalam Timotius tadi dikatakan memang ada hal-hal yang menarik. Ibadah dikatakan sebagai wujud kebutuhan manusia untuk berjumpa dengan Tuhannya. Yang kedua, sebagai wujud kebutuhan manusia untuk pengetahuan bagaimana dia harus hidup di dalam Tuhan. Jadi ibadah yang benar dikatakan adalah yang menurut perkataan Tuhan. Dalam ibadah kita diberi pengetahuan tentang firman Tuhan. Diberi pengetahuan tentang arti hidup yang benar, hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga dalam ibadah itu kita mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana kita seharusnya hidup di dalam Tuhan. Dengan kata lain, nek arang-arang ibadah, ya dadi wong bodoh, ora ngerti bagaimana hidup yang benar. Ya sama seperti anak sekolah, ra tau mlebu sekolah apa ya iso pinter ya ra mungkin. Jadi anak sekolah, sergap sino karena mendapatkan informasi pengetahuan sehingga dia menjadi pintar dan bijak. Demikian juga dalam ibadah ada informasi pengetahuan yang diberikan kepada kita tentang bagaimana hidup yang sesungguhnya, disitulah menjadikan kita orang bijak. Apa yang dimaksud orang bijak adalah orang yang dapat menyikapi, mengantisipasi hidup dalam keseharian. Nek wong Jawa ngarani the right mind in the right place. Iso mapanake ing papan ingkang sak mestine. Dan orang yang seperti dikatakan wong sing wicaksana.
Dan di tengah masyarakat pasti dihargai, dihormati orang yang seperti ini. Dia menemukan kehidupan di situ. Lah nek ra tau ngibadah berarti pengetahuannya juga saya kurang. Imannya saya kurang sehingga menghadapi sesuatu ono mung bingung, takut, wedi lan sak piturute. Nah, dalam ibadah dikatakan jangan kamu mencari keuntungan dalam ibadah. Nah, iki ana Bapak Majelis kira-kira nek ana ibadah kira-kira sing diuntung iki sapa? Yang diuntungkan. Semuanya. Semuanya, tapi nek saya rasakan sing diuntungi Pak Pendito. Bukti ini mulai ibadah ana cantelane. Ana roti. Mula ana sing arep-arep kapan ya aku diundang ning gereja kuwi kebaktian ning kono mimpin mergo nek aku ibadah ning kono mimpin ibadah ning kono mulai entuk ada ndak yang seperti itu ya? Bapak Ibu pelayan Tuhan, coba kita renungkan. Tanpa sadar seringkali kita mengharapkan yang seperti itu. Itu yang dimaksud oleh Timotius, orang yang mencari keuntungan. Sehingga kalau saya sebagai pendeta ditimbali khotbah di gereja A, ya bukan perkara amplop piro, tapi bagaimana saya bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, mendapat pengetahuan dari Tuhan supaya menjadi hidup yang lebih bijaksana. Nek entuk amplop kuwi ya bejane. Nek ora entuk majelis kirimi surat saja. Ya itu hanya guyon. Tapi janganlah ada anggapan dalam ibadah kita harus mencari keuntungan. Karena apa? Kalau ibadah mencari keuntungan kita akan apa ya? Ya ketipu. Kita akan tidak dapat, justru kita tidak memperoleh apa-apa, justru kita malah mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Nah, keuntungan ini karena didasarkan pada dikatakan akar dari kejahatan adalah cinta uang. Apa to nek ngibadah untungnya ki opo? Mongko nek aku ya misalnya ini bukan berarti bagaimana nek aku buka warung isu-isu kan sing pit-pit, saiki lagi keremen pit-pitan. Jam 6 wis do pit-pitan biasanya hurung do dahar, aku buka warung soto do mampir. Mongko kudu ngibadah. Nek aku mulai ngibadah wis do mulai. Rugi nek ngono. Apa ya seperti itu? Bapak Ibu ada ndak yang seperti itu? Kita mengaku saja, seringkali juga ada pikiran yang seperti itu. Ibadah ki apa untunge? Nek aku buka warung, nek aku iki malah entuk duit sing oke. Nah, banyak hal yang terjadi sehingga kembali lagi pada pertanyaan tadi, ibadah atau kebaktian siapakah yang membutuhkan? Jawabannya adalah itu adalah sebenarnya kebutuhan kita semua. Kebutuhan kita untuk menyapa, bertemu dengan Tuhan. Karena Dia telah lebih dulu menyapa dan bertemu dengan saya, menganugerahkan segala sesuatu berkat-berkatnya, maka saya butuh juga untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, karena itu saya pergi ibadah. Nah, nek wis ketemu butuhe mesti atine marem. Mbuh sing khotbah mau ngalor ngidul, sing donga syafaat kok ya ora amin. Tapi karena saya bertemu dengan Tuhan, yang saya lihat Tuhan di sana. Bukan sapa sing khotbah, bukan sapa sing donga, dudu majelis sapa lan sak pitrepi, tapi saya bertemu dengan Tuhan. Ketika kerinduan tersampaikan, maka damai sejahtera marem itu yang dirasakan. Kalau damai sejahtera marem yang dirasakan, sehingga kita menghadapi sesuatu yang baru, hari yang baru pasti dengan mantap, semangat dan percaya. Hasilnya apa? Pasti hasil kerjanya lebih baik. Nah, Bapak Ibu, itulah ibadah siapa yang membutuhkan. Mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya, Pak Majelis. Oh iya, tadi saya lupa, ini memperkenalkan untuk sesi ini yang mendampingi saya Bapak Ibu Majelis dari wilayah Sanggung, tepatnya di Kecamatan Gata, Sukoharjo.
Ada yang ingin bertanya? Monggo. Tadi dikatakan bahwa ibadah itu adalah pertemuan dan kebutuhan kita semua, bahwa yang membutuhkan adalah kita. Di sini di dalam ayat 6, ibadah itu disertai rasa cukup. Maksudnya saya belum paham dengan rasa cukup yang bagaimana. Kalau dalam bahasa Jawa, di dalam kitab suci, bukan Alkitab, sebab kalau Alkitab bahasa Jawa itu tidak ada. Bahasa Jawa itu adanya kitab suci, disertai kanthi rasa pamarem, rasa pamarem. Jadi cukup itu kalau dalam bahasa Jawa diterjemahkan sebagai marem. Lah kalau marem tadi saya katakan kalau kita ibadah mencari keuntungan dalam arti aku dadi sehat, utangku dadi lunas, terus untuk apa meneh? Ya kita tidak akan bertemu di situ. Tapi kalau ibadah dalam arti berjumpa dengan Allah, merasakan, lalu ketika dalam perjumpaan tadi merasakan damai sejahtera, kekuatan, lah itulah yang dikatakan rasa cukup. Jadi dalam ibadah itu kita datang dengan benar-benar kerinduan kepada Tuhan, benar-benar menghayati setiap lagu, setiap urutan tata ibadah yang diselenggarakan dalam peribadatan, mendengarkan, menghayati setiap khotbah yang disampaikan, firman Tuhan yang disampaikan, bukan menilai, bahkan menjudgment, menghakimi yang khotbah kok ngene, sing nyanyi kok ngene. Ketika kita menjudgment yang khotbah kok ngene, menyakini, saya yakin pasti tidak bertemu dengan Tuhan. Anane mung mangkel anyel. Tapi ketika kita dirasai rasa cukup tadi sebuah kerinduan, keinginan bertemu dengan Tuhan, yakinlah pasti bertemu dengan Tuhan di sana. Bahkan setiap syair lagu dalam Kidung Jemaat 161 tadi, anak-anak yang memuliakan Tuhan. Anak-anak yang memuliakan Tuhan adalah anak-anak yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Memang lagu 161 biasanya dinyanyikan pada momen-momen Natal, yaitu ketika bayi Yesus lahir, ketika Allah hadir, manusia bertemu. Sehingga anak-anak pun sing ketoke urung ngerti apa-apa punya kerinduan bertemu dengan Tuhan. Segala kemuliaan dan seterusnya untuk Tuhanku. Nah, itu yang dikatakan rasa marem, mereka bertemu dengan Tuhannya. Jadi nek ngibadah itu ya sederhana, prasaja, punya kerinduan bertemu dengan Tuhan, ora malah pamer pakaian, pamer apa meneh. Ya ndak. Nah, itu pamarem utawa rasa cukup itu di situ, iya, dari hatinya, sehingga mulih kuwi marem gitu. Ada lagi? Terima kasih Pak Pendeta atas waktunya. Cuman di sini akan tanya sedikit terkait kebaktian dalam renungan doa pada malam hari ini. Yang saya tanyakan adalah dalam keadaan atau situasi COVID-19 ini tentunya kita seringkali rindu terhadap satu dengan yang lain untuk bersama-sama berkumpul di tempat ibadah. Namun karena situasi dan kondisi COVID-19 ini sehingga kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Nah, kemudian rasa rindu kita terhadap sesama itu, terhadap jemaat yang lain kan itu berkurang. Lalu bagaimana cara mengobati kerinduan itu terhadap satu dengan yang lain itu, Pak? Ya. Jadi dalam ibadah memang ada rasa unsur persekutuan. Nah, persekutuan ini berarti berjumpa dengan saudara-saudara yang lain. Nah, rasa persekutuan tadi seolah-olah menjadi hilang ketika kita ibadah di rumah masing-masing. Sing ketemu kaya mung jer bojone wae, anake wae. Mongko aku ya kepengin ketemu karo ibu kae dan seterusnya. Nah, jadi memang dalam ibadah ada unsur persekutuan, dan persekutuan berarti perjumpaan dengan saudara-saudara yang lain, bersama-sama bersekutu. Nah, lalu bagaimana dengan ibadah sekarang? Nah, arti kata persekutuan itu harus diterjemahkan
bukan berjumpa dalam arti tatap muka secara langsung, tapi berjumpa dalam sebuah acara, dalam sebuah momen. Sehingga gereja lalu mengatakan ibadah online. Di mana persekutuannya? Di dalam perjumpaan pada waktu saat yang sama. Di GKJ Lagu saat ini memakai ibadah online, memakai Google Meet. Nah, jadi persekutuannya dalam Google Meet itu, dalam perjumpaan itu. Rasa marem gimana? Ya memang ada jarak, kita tetap ada jarak antara satu dengan lain. Tapi pamarem tadi saya katakan ya, yang ada yang berkaitan tentang rasa cukup tadi, berarti rasa pamarem cukup itu kita bisa melihat saudara, kita bisa merasakan keadaan orang lain meskipun dalam media yang sosial tertentu, rasa marem itu di situ gitu. Dirasake marem ning kono. Ya wis rapopo saiki aku isone lagi ngene. Aku wis marem ketemu sedulurku. Lah nek misale dalam ibadah online saya tidak punya Google Meet, bahkan saya tidak punya piranti untuk ya seperti ibadah online, pakai entah streaming atau apa. Lah piye? GKJ Delanggu memang punya konsep ibadah itu diselenggarakan di rumah masing-masing. Nah, karena setiap keluarga punya buku liturgi, setiap keluarga lalu diberi majelis bahan khotbah dan seterusnya, sehingga persekutuan ibadah tadi dilakukan di rumah. Jadi ibadah keluarga. Misalnya bapak yang jadi pemimpin liturgi, nanti ibu yang jadi pendoa syafaat, anak sing maca kitab suci. Nah, persekutuan ada di situ. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Persekutuan ada di momen yang sama. Momen yang sama meskipun misalnya saya dengan Pak Ngadino yang di Sanggung, Bu Wulan di Pedesari, kita ibadah dalam waktu yang sama meskipun tidak ada kontak sama sekali, tapi dalam kesepakatan, yuk jam 9 nanti kita ibadah. Nah, persekutuannya ada di situ. Ya tadi Pak Ngadino tetap ya ndak marem ya, ndak ketemu langsung, tapi dengan rasa cukup ya sudah tadi kita menyadari meskipun tidak bertemu dengan temannya, tapi ketika kita yakin teman saya, saudara saya juga ibadah bersama, disitulah terjadi persekutuan, marem latihannya. Nah, tapi yang paling penting adalah tentunya ada ibadah tatap muka. Memang dipantau di warga banyak sing sepuh-sepuh khususnya, Pak nek kados kula menika pun pareng napa mboten nggih ngibadah teng gereja. Sing sepuh-sepuh ning nek sing nom-nom ya malah mboten. Mau mergo tangine kawanan. Bagaimana? Itu ada kerinduan juga, sehingga kalau tadi kita kembali kepada pertanyaan kebaktian saya yang butuh sebenarnya untuk mengobati kerinduan. Jadi ibadah adalah kebutuhan saya. Nah, saat ini kerinduan saya dinyatakan dalam bentuk yang berbeda. Disertai rasa cukup, maka apapun bentuk ibadah pasti akan bertemu dengan Tuhannya. Marem ning kono. Nek ora maremnya di marem-marem. Ya karena emang sikon seperti ini. Ya sama seperti seorang ibu pengen ketemu cucunya ning urun duit-duit nggo tindak ning omahe cucu putune, ya wis marem saiki ketemu fotone wae. Piye kabari le nganggo apa namanya nek sing langsung gitu. Video call. Saiki wis ngono wis marem, malah ngirit saiki rasa dadak. Mergo nek putune tindak sowan ning nggone mbae kan kudu nggawa oleh nggo macam-macam, nek video call malah murah. Ora iki menganja juk. Tapi rasa pamarem tadi, rasa cukup itu di situ, intinya di situ. Kita merasa cukup, kalau bahasa Paulus bersyukur dengan apa yang ada. Pasti akan bertemu dengan Tuhan dan marem rasane. Ada lagi? Atau sudah? Ya, sudah. Katanya sudah 3 jam ini. Ya kita akhiri saja. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 450. Nanti untuk doa penutup siapa? Yang Pak Ngadino nggih? 450 bait yang pertama dengan yang ketiga. Langsung saja tanpa intro. Hidup kita yang benar.
syukur dalam Kristus bergema, janganlah terkepung dalam susah pun sebenar dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tiga. Apa arti hidupmu? Bukan keungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun sebenar dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Monggo Pak Kadina pun tutup. Bapak Ibu, marilah kita akhiri persekutuan doa pada sore hari ini. Kita tutup dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami sapa dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ungkapan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, bila Engkau senantiasa menuntun jalannya renungan doa, persekutuan doa pada sore hari ini. Engkau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Pada kesempatan ini dalam renungan doa atau persekutuan doa pada sore hari ini, Engkau mengingatkan akan kebaktian yang senantiasa kami lakukan, tentunya wujud kerinduan kami terhadap Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik sehingga menjalin silaturahmi kita terhadap Engkau, diibaratkan seperti pesawat telepon yang senantiasa berkomunikasi. Kami meyakini bahwa Engkau senantiasa mendengarkan akan komunikasi yang kami sampaikan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, bila dalam persekutuan doa malam hari ini juga terselip dosa dan salah, mohon kiranya Tuhan ampuni. Dan bila sebentar kami juga akan mengakhiri persekutuan doa ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon kiranya Tuhan sertai, Tuhan pimpin dari tempat ini, perjalanan hingga sampai di rumah bertemu dengan keluarga, tidak ada halangan suatu apapun. Banyak dosa serta kesalahan mohon Tuhan ampuni. Semua doa dan permohonan ini hanya kami naikkan beralaskan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, amin. Demikian Bapak Ibu, kita akan berjumpa dalam pelayanan yang akan datang, dan jangan lupa di subscribe, like. Tuhan memberkati.